Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Mingguan hari ini Rabu 20 Maret 2024. Renungan didasarkan dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 37 sampai dengan 43. Sebelum kita bersama merenungkan sabda Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, kemurahan, dan pertolongan-Mu. Kehadiran-Mu nyata dan ada menyelamatkan kami, sehingga dalam segala hal kami boleh melampaui melaluinya, bahkan memaknai dari setiap peristiwa kehidupan kami. Kami bersyukur dan merayakan kehidupan ini Tuhan, karena Engkau benar hadir ya Tuhan, sehingga kami terus dikuatkan dan memiliki pengharapan yang teguh dalam kuasa dan kasih-Mu itu. Maka kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami yakin inilah cinta dan berkat-Mu yang Kau nyatakan kepada kami senantiasa, supaya kami terus melihat dan memandang setiap kebenaran dan terang-Mu yang Kau pancarkan senantiasa dalam kehidupan kami, supaya kami teguh dan terus juga berjalan dalam kesetiaan untuk percaya kepada-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkannya, dan kuduskan layakan kami ya Tuhan, melalui pengampunan-Mu, ya Tuhan Yesus. Di dalam-Mu, ya Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. Yohanes 12 ayat 37 sampai dengan 43, demikian sabda Tuhan. Mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya? Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mukjizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya, karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun, banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan, dan berbahagialah kita yang percaya. Hosiana. Amin. Yang kakung, yang putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini, Rabu 20 Maret 2024 adalah suka kehormatan manusia. Untuk meyakinkan seseorang itu tidak gampang. Bahkan sekalipun kita sudah membuktikan berkali-kali, belum tentu juga orang tersebut menjadi percaya. Kalau bukti saja tidak bisa mengubahkan seseorang menjadi yakin atau percaya, apalagi hanya sekedar dengan kata-kata. Tetapi juga dalam era sekarang, kebalik. Yang dulu, mana buktinya sekarang? Dengan kata-kata saja yang belum tentu kebenarannya, orang sudah percaya. Soal apa? Soal hoax, soal fitnah, dan lain sebagainya. Kemajuan teknologi yang kita sekarang juga nikmati, bukankah kita sering menemui ada produksi fitnah, hoax, berita-berita yang tidak benar, yang berseliweran. Contohnya apa? Ya, baru saja kan kita melaksanakan pemilihan umum. Bukankah
dari para pendukung saling serang, saling menjatuhkan, dan semua yang disajikan dalam berita-berita belum tentu kebenarannya, tetapi banyak yang kemudian tanpa membaca langsung diteruskan kepada yang lain. Tadi ternyata bukan hanya soal bukti saja, atau ketika kita membuktikan berarti kemudian orang menjadi percaya. Sekarang eranya justru berbalik, tanpa bukti saja orang percaya dengan kata-kata. Kalau dulu dengan kata-kata orang bisa tidak percaya. Sekarang dalam teks yang kita renungkan menjadi menarik. Jika kita membaca Injil Markus, ketika Tuhan mengajar pertama di Kapernaum di sinagog dengan pengajaran yang penuh kuasa, orang menjadi takjub. Artinya ketakjuban itu menunjukkan ada kesadaran spiritual bahwa Yesus Tuhan bukan hanya sekedar berkata-kata, tetapi ada kuasanya yang berkata-kata. Buktinya apa? Ketika ada seseorang yang kerasukan, iblisnya kemudian apa? Menanggapi. Nah, yang kita renungkan jadi menarik. Yang diperdebatkan adalah soal bukti. Buktinya bukan bukti yang material yang biasa, tetapi mukjizat yang disebutkan dalam teks ini. Kita baca di ayat 37. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mukjizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Ayat 37 menegaskan dengan sejelas-jelasnya. Begitu banyak mukjizat. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Banyak, artinya tak terhitung. Dan itu disaksikan oleh siapa? Ya tentu orang-orang sekitarnya, termasuk para murid. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan semuanya orang-orang Yahudi. Yang disebut dengan orang banyak itu. Disebutkan di depan mata mereka, artinya buktinya wis cetho lelo-lelo, sudah sangat jelas, bahkan tidak perlu dengan kata-kata lagi. Maka seharusnya orang-orang yang melihat itu harusnya menjadi percaya. Itu mukjizat loh, artinya bukan dari hal yang biasa, dan itu terjadi di depan mata mereka yang begitu banyak, yang berulang-ulang di depan mata mereka. Bukan sekali dua kali, tapi terus-menerus, dan tak terhitung. Tetapi yang menjadi ironi apa? Disebutkan di ayat 37, namun mereka tidak percaya kepadanya. Mereka tidak percaya kepadanya. Pertanyaannya adalah, apa dan bagaimana? Apa artinya yang harus kemudian dilakukan supaya mereka jadi percaya? Apalagi? Apakah bukan mukjizat yang diperlukan lagi supaya mereka menjadi percaya? Atau bagaimana supaya mereka menjadi percaya? Karena apa? Mukjizat saja tidak membuat orang-orang Yahudi menjadi percaya. Maka apa yang menjadi pesan dalam renungan mingguan hari ini, Rabu 20 Maret 2024 dengan tema Suka Kehormatan Manusia. Yang pertama, sepanjang kehidupan kita, bukankah Tuhan bukan hanya sekedar berkata-kata, tetapi Ia telah melakukan banyak mukjizat kepada siapa? Kepada kita. Kepada saudara semuanya. Dan mukjizatnya ada di mana? Ada di depan mata kita. Terjadi atas kita. Dan terjadi juga yang ada di sekitar kita. Maka kiranya apa yang sudah terjadi dan dialami tidak berlalu dan berlewat begitu saja. Seperti orang Yahudi. Tapi teguhkanlah diri kita untuk apa? Percaya.
Karena saya yakin di antara kita mungkin ada yang sempat tidak percaya. Atau bahkan kepercayaannya naik turun, naik turun, naik turun. Naik ketika ada sukacita, ketika ada berkat. Ketika turun tidak ada berkat, seperti merasa tidak ada berkat, pengharapannya tidak dikabulkan, turun. Mempertanyakan Tuhan, menjadi tidak percaya. Tapi hari ini, biar dari setiap ingatan dan pengalaman kita dengan Tuhan, yang di depan mata kita, memampukan kita untuk percaya. Jangan biarkan hati kita menjadi keras, tetapi biarlah kita menjadi terbuka untuk percaya. Bukan saja dengan kata-kata kita, tetapi kepercayaan kita tunjukkan juga dalam kesetiaan oleh tindakan hidup kita. Pesan yang kedua menjadi menarik jika kita perhatikan di ayat 41 sampai dengan 42. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Yesaya telah mengalami kemuliaan Tuhan, ia mengatakan itu. Ia berkata-kata karena ia menyaksikan karya dan bisa Tuhan. Maka inilah menjadi panggilan kita. Bahwa setiap pengalaman kita bersama dengan Tuhan kiranya memampukan kita untuk berkata, untuk bersaksi tentang Tuhan itu yang hadir dalam kehidupan kita. Sehingga setiap kesaksian itu menjadi berkat untuk kehidupan kita. Oh iya ya, Tuhan pernah menolong saya. Oh iya ya, Tuhan hadir ya. Oh iya ya, anak cucuku diberkati. Melihat kemuliaan Tuhan berarti telah merasakan kasih kuasa-Nya. Maka itulah yang kiranya terus dihidupi. Supaya kita segar, supaya kita tidak ngelokro, supaya kita tidak jatuh, tapi kita kembali menemukan kasih kuasa dan keselamatannya yang telah bekerja. Kita melihat sehingga kita berkata-kata dengan merayakan itu melalui syukur yang kita nyatakan. Pesan yang ketiga kita perhatikan di ayat 42. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan. Artinya, ternyata banyak yang percaya kok. Tetapi mereka menyembunyikan dan tidak berterus terang supaya tidak dikucilkan oleh orang-orang Farisi. Teks ini mengajak kita bersama. Ya betul, bahwa ada banyak hal yang membuat kita kemudian tidak berterus terang dalam kehidupan ini. Menutup-nutupi semuanya, menutupi kebenaran yang harusnya kita bersuara. Kita mungkin hanya berdiam diri saja ketika terjadi hal-hal yang tidak baik di sekitar kita. Tetapi kiranya keyakinan kita wujudkan. Dengan apa? Dengan kebenaran yang kita nyatakan. Kalau kita seperti di ayat 42 telah menjadi orang yang percaya, maka tunjukkanlah itu dalam kehidupan. Kiranya jangan ada yang menghalang-halangi kita dengan identitas kita. Tunjukkan kita sebagai murid-murid Kristus. Tidak perlu takut. Dengan demikian, kita akan terus melihat, merasakan kehadiran Tuhan yang nyata itu. Dan sebagai penutup, dalam tema suka kehormatan manusia. Kita perhatikan di ayat 43. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Ya, apa yang membuat orang-orang Yahudi tidak menjadi percaya? Sekalipun telah banyak mukjizat yang ada di depan mereka. Itu mereka tidak mencari hadirat Tuhan. Mereka tidak mau menemukan Tuhan. Yang mereka pertahankan kehormatan manusia. Sebagai orang Farisi, sebagai orang-orang yang punya kuasa, sebagai orang-orang yang pengen terus dihormati di lingkungan orang Yahudi. Kalau mereka percaya pada Tuhan Yesus, bukan hanya sekedar dikucilkan, tetapi apa? Dianggap turun pangkat atau sebagai orang bodoh. Dimusuhi oleh orang-orang Farisi lainnya, orang-orang Saduki, ahli Taurat, imam-imam, dan lain sebagainya.
Ada harga yang harus dibayar jika mengikuti Tuhan. Sehingga apa? Mereka memilih tidak percaya sekalipun mujizat itu ada di depan mereka. Lebih baik kehormatan manusia itu yang dipertahankan. Persis juga demi sesuatu banyak orang meninggalkan Tuhan Yesus. Dengan demikian, persis teks ini suka kehormatan manusia. Untuk itu, marilah kita meninggalkan hal yang suka untuk kehormatan kita. Belajarlah pada cara Kristus yang menyelamatkan. Dalam Minggu Prapaskah ini, mari kita suka pada kehormatan Allah. Apa itu? Lihatlah cara kerja Tuhan. Lihatlah Tuhan Yesus dalam kerendahan hati. Sehingga dalam kerendahan hati kita menerima. Dan kerendahan hati kita melihat karya Tuhan dalam mujizat yang besar. Sehingga pula kita dimampukan untuk terus percaya. Hosiana. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kasih setia berkat dan kebenaran firman-Mu yang telah kami terima. Maka biarlah setiap karya mujizat-Mu yang terjadi atas kehidupan kami dan di depan mata kami yang kami rasakan, yang kami alami dan kami terima. Kiranya terus menjadi ingatan pengalaman kami, sehingga kami dibangunkan dan disegarkan dan dibangkitkan untuk senantiasa percaya kepada-Mu Tuhan. Sehingga ketika kami percaya, kami tidak mencari kehormatan manusia, tetapi kami mencari kehormatan-Mu ya Tuhan, itu kasih, kemurahan, dan keselamatan yang dari-Mu. Kami ucap syukur untuk kebenaran-Mu Tuhan, dan kami percaya kebenaran-Mu juga dinyatakan di dalam kehidupan Ibu Sarno, Ibu Tugiras Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budandono, Ibu Kun Maryatin Subardi, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sarti Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusti, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Ibu Yos Joni Suminario, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntari, Anak Glorius Fariski, Anak Tunjung Mayung, Anak Talu, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Maria Kasman Simanjuntak, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Anak Nasya Alana, Ibu Frida, Ibu Susilowati, dan Saudara Gilbert. Kami percaya ya Tuhan, kasih kemurahan keselamatan-Mu terjadi atas kehidupan hamba-hamba-Mu ini, dan kekuatan-Mu Tuhan yang menopang, dan kuasa-Mu saja yang memulihkan dan menyegarkan dan menyembuhkan setiap kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Kami percaya, berkati seluruh keluarga yang mendampingi, berikan kekuatan, kesabaran, dan ketabahan. Hanya kuat kuasa-Mu Tuhan yang memberkati kehidupan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Demikian juga kami berdoa, setiap pergumulan kami masing-masing, tolonglah kami Tuhan. Setiap ketakutan, kecemasan, ketidakberdayaan kami, kondisi kami yang lemah secara ekonomi, pekerjaan kami Tuhan, dan kehidupan rumah tangga kami, tolonglah kami Tuhan. Hanya kasih-Mu yang memberkati, kasih-Mu yang menolong kehidupan kami bersama dengan keluarga kami. Khususnya kami yakin Engkau memberkati kehidupan anak dan cucu kami dalam pekerjaan, dalam rumah tangga mereka, dalam studi mereka, dalam hal apapun yang mereka kerjakan. Tolonglah mereka Tuhan. Baik yang ada di kota Yogyakarta, ataupun yang tinggal di kota-kota di seluruh Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri. Tolonglah mereka Tuhan. Hanya kasih-Mu yang menyelamatkan dan berkat-Mu yang hadir atas kehidupan anak dan cucu kami. Kami mohon berkat-Mu untuk setiap kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo. Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati, dan kami yakin Tuhan rahmat-Mu yang besar terjadi atas kehidupan Gereja Kristen Jawa Sarimulyo. Dan kami yakin Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, memberikan ketentraman, kedamaian Tuhan. Kami yakin hanya kasih-Mu Tuhan yang terus hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus sang sumber kehidupan dan keselamatan. Kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.